sebuah kampus, tempat di mana ilmu, mimpi, dan harapan bertumbuh. Semua orang terlihat berjalan menuju masa depan mereka masing-masing. Namun, tidak semua perjalanan berjalan dengan mudah. Di balik senyum dan kebersamaan, ada perjuangan yang tak terlihat. Dan suatu hari, di sebuah kantin kampus, sebuah cerita dimulai. Cuman sekarang Rara masih pakai buku, nggak punya HP. Kasian banget sih, nggak bosan hidup miskin terus. Gak apa-apa lah, yang penting aku beli buku pakai uang hasil usahaku sendiri. Ya soalnya kamu nggak ada pilihan. Kadang aku heran deh, masih ada ya yang masa kuliah padahal nggak mau. Dia tuh jatuhnya di beban kampus bukan mahasiswa. Dan di titik itu, ia hanya bisa diam, menahan, menerima, dan menyimpan semuanya sendiri. Karena tidak semua luka bisa dijelaskan. Ya, kok kalian tuh nggak tahu apa-apa tentang Dimas? Ini bukan soal atau enggak sih lah, itu soal realita. Kamu kenapa, Dim? Aku belum bayar UKT, nanti kalau ketahuan aku bisa dikeluarin dari kampus. Ya terus kenapa dipaksain? Kalau nggak mampu ya nggak usah kuliah. Bita, nggak semua orang itu punya pilihan. Pilihan tuh pasti ada, dianya aja yang maksa. Dimas, kamu dari mana aja jam segini baru sampai kelas? Maaf Bu, tadi saya saya kesini tuh jalan kaki Bu, makanya telat. Kamu mahasiswa yang belum bayar UKT itu ya? Kamu tidak boleh ikut kelas hari ini. Ya, akhirnya ketahuan juga deh. Dari awal juga udah kelihatan. Makanya jangan maksain diri kalau nggak mampu kuliah. Semua yang selama ini dipendam, akhirnya tak mampu lagi ditahan. Kalian tuh nggak tahu apa tentang Dimas, cuma mikirin UKT doang. Dunia tuh nggak peduli usaha kamu deh, yang dinilai itu hasilnya. Cukup, tidak seharusnya kalian menindas teman sendiri. Kalian jangan terlalu cepat menilai seseorang tanpa tahu aslinya. Fakta yang selama ini tersembunyi akhirnya terungkap. Seperti yang kalian kira. Maksudnya Bu, Ayah Dimas adalah seorang dosen senior di kampus ini. hah? Kok dosen? Ya, beliau sudah pensiun dan telah meninggal dunia sejak tahun lalu. Sejak saat itu, Dimas hidup sendiri dan tidak ada yang membiayai kuliahnya lagi. Dia tidak pernah meminta belas kasihan, dia hanya berusaha bertahan. Karena kalian memicu konflik ini, maaf saya harus menceritakan fakta yang sebenarnya. Penyesalan datang, namun tidak bisa menghapus luka yang telah terjadi. Aku terlalu cepat menilai kalian. Maaf ya Dim, aku jahat banget sama kamu. Mereka memang salah, tapi sekarang mereka sudah menyadarinya. Gak semua orang itu harus tahu cerita orang lain, dan gak semua luka itu harus terlihat. Kebersamaan menghapus batas yang selama ini memisahkan. Tim, kita minta maaf ya. Kita emang nggak bisa ngulang masa lalu, tapi kita bisa mulai dari sekarang. Kita belajar baru ya kalau kamu mau. Dan kalau kamu butuh bantuan, kita bisa bantu kok. Mulai hari ini, nggak ada lagi yang merasa sendirian. Rayakan hari ini, besok sisa sengsara. Belum pulang
Kesenjangan bukan untuk dipertajam, tapi dihapus dengan kepedulian. Pancasila mengajarkan kita untuk saling menghargai dan membantu, bukan untuk saling merendahkan.